Saudaraku sekalian, saya pernah tinggal di sebuah negara yang orang senegeri itu ahli ibadah semua. Waktu saya ceritakan bahwa di Indonesia ada orang Islam yang gak sholat, mereka gak percaya. Dia bilang begini nih, kamu seuzon kali Halimah, gak mungkin lah ada orang Islam gak sholat. Aku bilang, illa mayusallun, enggak kok, mereka emang gak sholat. Kamu gak lihat, tima syuftihim, kamu gak lihat aja pas mereka sholat. Pasti mereka sholat lah Halimah, gak mungkin ada orang Islam gak sholat. Saya bilang enggak, emang gak sholat. Tahu dari mana kamu? Ya emang gak sholat, saya bilang gitu kan. Itu sholat Halimah pas kamu gak lihat. Kekeh, gak mungkin ada orang Islam gak sholat. Kenapa gitu? Mereka semua senegeri itu, sekampung, sekota Tarim, itu semuanya ahli ibadah teman-teman. Sampai seanak-anak kecilnya itu ibadah. Beberapa waktu yang lalu saya ada lihat satu foto Sayyidil Habib Umar, guru kami, berfoto dengan anak-anak kecil. Anak kecil-kecil, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, pokoknya belum balik gitu. Belum balik, belum 12 tahun umurnya. Itu Habib fotoan di antara mereka semua anak kecil-kecil semuanya, jumlahnya 200-an orang. Anak kecil-kecil itu. Kemudian di bawahnya ada keterangan, ini adalah anak kecil-kecil yang dari sejak anak belum balik ya, dari sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan istiqomah kontinu mengerjakan sholat tarawih di Masjid Darul Mustafa bersama dengan Habib Umar bin Hafid. Saya kasih tahu teman-teman, sholat di sana itu Habib Umar baca 2 juz Al-Quran tiap malam. Anak kecilnya aja istiqomah, jumlah mereka 200-an orang. Yang lain-lain jumlahnya berapa Ustazah? Itu setiap malam 3-4 ribuan orang yang jadi makmumnya Sayyidil Habib Umar bin Hafid. 2 juz Al-Quran tiap malam. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini ahli-ahli ibadah gitu. Saya ketika tinggal di sana, saya jadi mikir, ya Allah, orang Indonesia masuk surga, surganya yang bagian mana ya? Masya Allah. Gak percaya ada orang gak sholat. Ada tetangga saya cerita, karena saya waktu di sana itu tinggalnya barengan sama warga masyarakat gitu. Saya tinggal di luar sebelum di pondok pesantren. Saya tinggalnya di luar bersama dengan abang. Saya jadi kenal sama tetangga. Kalau mereka hajatan saya diundang, kalau mereka masak banyakan saya dibagi gitu. Teman-teman sekalian, ada tetangga saya tuh bilang gini, kemarin nih ibu nih gak bisa makan, gak bisa ngapa-ngapain, nangis aja terus. Tuh tanyain aja Halimah, kenapa tuh? Saya tanya sama ibunya itu, kenapa bu? Katanya gak bisa makan kemarin malam. Oh, gimana saya bisa makan Halimah? Saya ditinggalin sendirian. Akhirnya saya gak sholat isya berjamaah. Saya sholatnya sendirian, kesel banget saya. Gak ada temen saya sholat berjamaah, semuanya pada pergi. Saya sendirian di rumah, saya sendiriannya gak apa-apa, tapi saya sholat sendirian. Saya sholat sendirian, Halimah kebayang gak? Dia bilang berpuluh tahun saya sholat berjamaah, hari itu saya sholat sendirian dalam rumah. Sedih banget, saya gak kemakan makanan saya. Masya Allah. Gimana denganmu? Ibu guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid, ibundanya Hubabah Zahra, itu punya anak, teman-teman sekalian, anak pertama jadi mufti Tarim, anak laki-laki pertamanya. Anak laki-laki terakhirnya, anak beliau banyak ya, kayak 7 orang, 8 orang gitu. Jadi sekalian, itu anak laki-laki pertamanya jadi mufti, ilmunya luar biasa. Kemudian anak laki-laki terakhirnya, guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, menjadi ulama dunia, ulama kelas dunia yang banyak menginspirasi orang dan banyak mendidik umat manusia. Punya murid banyak di Indonesia, banyak, luar biasa. Mudah-mudahan saya diakui sebagai salah satu muridnya insyaallah. Teman-teman saya sekalian, ini ibundanya. Waktu saya bikin buku Bidadari Bumi 2, saya minta, saya suratin, saya kirim WhatsApp, kirim surat kepada keluarga beliau, pada cucu beliau, bahwa saya sedang menulis buku, salah satunya tentang Hubabah Zahra gitu. Waktu itu Hubabah Zahra udah meninggal. Jadi sekalian, mereka kemudian masing-masing cerita ditulisin nama cucunya, dikirimin ke saya. Saya pun membaca ceritanya. Ini salah satu cerita yang mereka ceritakan. Diceritakan sama putri beliau. Hubabah Zahra itu sepanjang hidupnya, dari sejak sebelum balik
sampai dengan akhir hidupnya tidak pernah meninggalkan tahajud. Ketika beliau ditanya sama perempuan-perempuan, Hubabah gimana caranya punya anak soleh-solehah semuanya gitu, Hubabah Zahra sambil senyum dia bilang, gampang kok nak, kalau kamu pengen anakmu solehah, kamu sebagai ibunya yang solehah, kamu sebagai ibunya yang solehah. Kamu pengen punya anak cinta Al-Quran, kamu yang cinta Al-Quran. Kamu pengen punya anak menjaga sholat, kamu yang benar sholatnya. Kamu kepengen punya anak yang punya cinta kepada Allah dan Rasulnya, kamu milikilah rasa tersebut. Rasa hati ya teman-teman, bukan hanya sekedar amaliyah badan gitu. Karena rasa hati itu nular. Rasa hati itu nular. Kamu kalau lihat orang sedih-sedih dah, ya kan? Kamu lihat, mohon maaf ya, ada orang gila ketawa-ketawa depan rumah, kamu pasti ketawa juga. Betul apa enggak? Yang asal-asalnya lagi sedih aja begitu ngelihat orang gila gitu ketawa-ketawa gitu, kamu ikut ketawa juga, Masya Allah. Apakah untuk ketawa kamu harus jadi gila? Ya kan enggak ya. Sehingga sekalian yang saya muliakan, Neni Hubabah Zahra nih seumur hidup nggak pernah ninggal tahajud. Sampai sekali aja nih dia ninggal. Malam itu tidur terlampau malam, dan juga sedang ada kesibukan tidur kayak udah malam banget gitu, jam 1-an malam. Beliau tidur capek banget, begitu bangun azan subuh. Beliau terbangun karena dengar suara azan subuh dari masjid, memang sebelah rumah beliau. Itu kata putrinya, beliau bangun itu nyaris gak bisa berdiri karena lututnya gemeteran. Beliau badannya semua gemeteran. Beliau bilang, Adhanil Fajr Magumtul Laila, itu adzan subuh tuh. Astagfirullah, saya nggak bangun malam ini. Ya Rab, Zahra magamatil Laila. Ya Allah, Zahra hari ini nggak bangun malam. Ya Allah, maafin Zahra ya Allah. Samihni ya Rab, samihni ya Rab. Ibu, bukan karena nggak tinggal subuh bu, bukan, nggak tinggal tahajud. Ibu-ibu saya sekalian, beliau bangun dengan gemeteran, ke kamar mandi dengan linangan air mata. Kemudian beliau sebelum mengerjakan sholat subuh, sholat qobliyah subuhnya, beliau sholat taubat terlebih dahulu. Nangis kepada Allah, ya Allah ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Dan anak-anaknya menceritakan bahwa kami tidak pernah melihat ibu kami lebih banyak menangisnya daripada hari tersebut. Sepanjang hari tangisan karena meninggalkan tahajudnya. Ada ahli-ahli ibadah di atas muka bumi ini. Jangan kamu kira kamu yang baru bisa sholat duha istiqomah selama sebulan, kamu paling solehah. Gak ada papanya, gak ada papanya. Pengen jadi hamba Allah yang solehah? Yuk belajar untuk bisa istiqomah ibadah. Kita jadikan ibadah kita sebagai prioritas dalam kehidupan kita. Jangan pernah jadikan pilihan meninggalkan ibadahmu. Lagi belanja, dengeran suara adzan zuhur, terus belanja, lihat jam di jam 2, terus belanja sambil mikir enaknya sholat apa enggak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka yuk belajar untuk bisa istiqomah dalam ibadah. Insya Allah.